Kepemimpinan spiritual. Solusi krisis kepemimpinan di era generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi problem solving, konsultasi spiritual, dan terapi Al-Hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, miris, negeri ini memang paradoksal. Indonesia ialah negara besar, tetapi sudah berpuluh-puluh tahun gagal menunjukkan kebesarannya. Penduduk Indonesia tercatat 279 juta orang. Tetapi teramat sukar mencari seorang pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karuan saja, sampai Februari 2022 masih ada 8,4 juta pengangguran di tanah air. Seiring dengan itu, BPS melaporkan 26,16 juta orang miskin pada Maret 2022. Padahal konsepsi politik mengajarkan kepada kita bahwa negara merupakan suatu titik di mana orang-orang meletakkan harapan dan cita-cita bersama. Pada titik inilah orang-orang bersepakat untuk mengatur dan menata kehidupan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Maka pemimpin negara dan pemerintahan berkewajiban mencarikan jalan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang bermuara pada kesejahteraan rakyatnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berbagai sejarah suksesi kepemimpinan Nusantara menunjukkan jika pemimpin tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka amanat penderitaan rakyat akan lahir. Lahirnya amanat penderitaan rakyat akan memberikan jalan
suksesi pergantian seorang pemimpin di Nusantara. Semakin banyak kesalahan dan kekeliruan yang dikerjakan oleh penguasa, akan semakin besar pula kekecewaan rakyat. Jika rakyat sudah kecewa, maka kewibawaan pemerintah pun tidak ada. Seorang pemimpin seharusnya menyadari bahwa seringkali suara rakyat adalah merupakan suara Tuhan. Jadi, jangan abaikan aspirasi rakyat. Pasalnya, people power atau kekuatan rakyat bisa terjadi dan muncul dalam aneka bentuk: demonstrasi, kritik, protes, dan lain-lain. Ketika rakyat sudah bergerak, sekuat apapun rezim yang berkuasa tentu akan tumbang. Rakyat menginginkan perubahan dan pergantian pemimpin yang dinilai tidak lagi membela kepentingan masyarakat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita berdoa semoga pemimpin di era generasi milenial ini mampu membawa Indonesia dalam keadilan dan kemakmuran, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi kuat di mata dunia. Karena itulah Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki hati yang bersih, pikiran positif, serta memiliki sikap yang baik dan bijaksana. Kebaikan dan kebijaksanaan adalah nilai-nilai spiritual yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, usia, kekayaan, jabatan, jenis kelamin, bahkan agama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh atau fisik yang bisa terlihat wujudnya saja, melainkan juga ada yang tersembunyi di baliknya. Yang tersembunyi atau inner power itu adalah jiwa, akal, pikir, dan hati nurani. Nah, bagian dari diri kita yang tersembunyi itu sesungguhnya adalah kekuatan yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Insya Allah, melalui paparan ringkas ini, kami berupaya mendeskripsikan peran kepemimpinan spiritual sebagai solusi untuk mengatasi krisis kepemimpinan di era generasi milenial ini.
Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual. Karena itu, kepemimpinan spiritual sering juga disebut kepemimpinan yang berdasarkan pada etika ilahiyah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Allah adalah pemimpin sejati. Dia yang memberi ilham, mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Allah memimpin di segala jalan, jalan lahir maupun batin. Meskipun jalan-jalan yang harus kita lalui acap kali terasa tidak menyenangkan, namun sesungguhnya Allah tahu persis jalan mana yang harus ditempuh untuk sampai ke tempat tujuan. Allah membimbing kita kepada cahayanya. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, nurun ala nurin. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sejarah Nusantara mencatat dengan tinta emas bahwa kepemimpinan spiritual ala Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit terbukti berhasil membawa kemajuan suatu negara. Demikian pula kepemimpinan spiritual Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Raden Patah di Kesultanan Demak pun telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang beliau pimpin. Seiring dengan itu, masih ada sederet kisah heroik para pemimpin spiritual di bumi Nusantara ini, seperti Ratu Kalinyamat, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Tuan Kunan Renceh, Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, Sultan Alam Bagagarsah, dan lainnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kepemimpinan spiritual sangat efektif untuk membangun masyarakat madani. Kepemimpinan spiritual terbukti mampu menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Kepemimpinan berlandaskan spiritual itu menyangkut beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, kepemimpinan didasarkan pada kesalehan. Kedua, hati, kepala, dan tangan mereka digunakan untuk melayani umat. Ketiga, pemimpin spiritual menegakkan keadilan bagi yang dipimpinnya. Keempat, spiritualitas yang berkembang dalam kepemimpinan adalah spiritualitas asketis, ketaatan yang intensif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin spiritual rela bersusah payah, tak kenal waktu dan lelah, untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Ia bekerja bukan semata karena jabatannya, melainkan panggilan hati nuraninya. Panggilan spiritualitasnya sebagai hamba Allah dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Allah. Dengan demikian, kepemimpinan spiritual itu menggerakkan orang ke agenda Allah, antara lain pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadi khalifahnya di bumi. Ketiga, menegakkan keadilan. Keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kelima, beramal soleh. Keenam, membangun masyarakat madani. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ketujuh, membangun peradaban adiluhung. Toto tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut guru mursyid kita, Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Siregar, kepemimpinan spiritual itu dilandasi semangat amal soleh atau berbuat kebajikan. Pemimpin spiritual bekerja karena panggilan dari hati nurani, semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembangkan perilaku etis dalam bekerja melalui pembudayaan rasa syukur, ikhlas, dan sabar mengemban amanah. Pemimpin spiritual memiliki kesadaran pribadi dan jati diri yang kokoh, serta keyakinan mendalam bahwa Allah senantiasa membimbingnya. Keyakinan itulah yang mampu membuat dirinya menjadi tenang dan bahagia dimanapun berada. Pasalnya, dia merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan langkahnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Allah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran.
Ketahuilah, dengan menghadirkan Allah dalam dirinya, hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Menjadi pemimpin umat di negara sehebat Indonesia memang tidak mudah. Letaknya yang strategis, terbentang di antara dua benua, diapit oleh dua samudra, dengan kekayaan alamnya yang melimpah di darat dan di lautan, tentu saja menjadi incaran negara-negara lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin umat di era generasi milenial setidaknya harus menguasai 3 hal utama, yaitu pertama, memahami, menghayati, dan mengamalkan spiritual Islam transformatif. Kedua, sadar budaya dan menguasai sejarah Nusantara. Ketiga, cerdas intelektual dan mumpuni dalam sains Islam modern. Karena itulah pentingnya seorang pemimpin umat di bumi Nusantara ini melakukan perjalanan spiritual napak tilas sejarah kejayaan Nusantara. Pada saat kita menelusuri sejarah Nusantara, berarti kita sedang menapaki jejak para tokoh spiritual Nusantara. Bila kita tekun menelisik, mempelajari, dan melakoni ajaran dan laku spiritual beliau-beliau itu, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Insya Allah kita mampu menyingkap tabir rahasia kekuatan spiritual nenek moyang kita. Semoga Allah berkenan mengutus seorang pemimpin spiritual yang mumpuni dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.